Haleluya. Kita diberkati oleh Ibu Munte, amin. Betul lah itu saudaraku, makin tua makin menjadi saudara ya. Saya pikir sudah menyatakan diri Ibu Munte. Kalau tidak saudaraku bisa 3 jam lagi kita ditahannya. Jadi kita sudah dengarkan bagaimana firman Tuhan tadi. Selama kita hidup di dunia ini, kita senantiasa mengingatkan diri kita untuk melihat yang tidak kelihatan. Karena itulah yang kekal. Jadi selama kita ada dalam dunia ini, kita bukan fokus untuk berkat-berkat saja. Karena seberapa lama pun kita hidup di dunia ini, tadi sudah diajarkan, itu seperti sebuah titik saja di dalam kekekalan yang Tuhan sediakan bagi kita. Jadi selama kita hidup di dunia ini, kita fokus untuk mengerjakan panggilan Tuhan, maksud Tuhan, menyelesaikan untuk apa tujuan kita hidup. Dan hari ini disampaikan pada kita yang pertama kali tadi, kita harus dipulihkan, bertumbuh dewasa rohani, menjadi manusia baru, mau dibaharui tiap-tiap hari lebih seperti Tuhan Yesus. Semakin hari semakin kudus, berjalan di dalam kasih, berjalan dalam kebenaran. Dan yang kedua tadi, kita tidak lupa perintah agung, kita harus menginjil dan harus memuridkan. Dan kata lain kita ingat, kita berubah dan berbuah. Mari sama-sama ucapkan, saya berubah dan berbuah. Berubah menjadi seperti Yesus, berbuah, menginjil dan memuridkan. Amin. Haleluya. Nah, hari ini saya mau bicara mengenai iman. Karena tadi sudah dimulai, Ibu Munte harus melihat yang tidak kelihatan. Itu berarti kita melihat fokus pada kekekalan, tapi di sisi lain itu juga berarti kita selalu melihat dengan iman. Karena iman selalu bicara mengenai yang tidak kelihatan. Saudaraku, yang pertama sekali, mari punya iman yang besar, iman yang berani. Saya katakan dengan keberanian iman. Kenapa? Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang besar. Kalau kita memiliki iman untuk sesuatu hal di mana kita sendiri memiliki sumber daya, atau cukup uang kita, cukup pendidikan kita, cukup kemampuan kita mencapainya, sebenarnya itu bukan iman yang besar. Tapi kalau kita memiliki iman mengerjakan satu perkara yang ditaruh Roh Kudus dalam hati kita, di mana dengan pemikiran kita tahu belum cukup uang kita, belum cukup kemampuan kita, atau tidak mendukung latar belakang sosial kita, pendidikan kita, tapi kita tahu Tuhan yang menyuruhnya, Tuhan yang mengatakannya, mari kita taat, kita punya iman yang besar. Seperti firman Tuhan pada KKR kemarin, karena kita punya firman yang memiliki kuasa yang tidak terbatas. Itulah dasar kita untuk memiliki iman yang berani. Saudara ingat kisah Abraham. Walaupun tidak ada dasar untuk berharap, namun ia berharap juga. Sebabnya saya dan saudara disebut anak-anak Abraham, dialah bapa orang beriman. Dalam Roma 4 ayat 18 saya bacakan, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun dia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang, karena ketidakkepercayaan malah ia diperkuat dalam imannya, dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati. Tuhan punya panggilan yang besar bagi saudara masing-masing. Kalau selama ini saudara sudah mengerjakannya, teruskan, karena ada yang lebih besar lagi. Kalau selama ini saudara belum melihatnya, belum mengerjakannya, mulai lihat sejak sore hari ini. Lihat saudara diubahkan, lihat saudara menjadi manusia baru, lihat saudara berbuah, lihat saudara bisa memenangkan banyak orang, lihat tiap-tiap pulau di seluruh Nias dipenuhi oleh Injil Tuhan. Lihat cabang-cabang baru, bahkan bukan hanya pulau-pulau di Nias,
Saudara lihat dulu itu jadi. Iman yang berani membutuhkan, namanya keberanian. Saudara keluar dari zona nyaman. Saudara tahu zona nyaman? Ya sudah enak, sudah tenang, sudah cukup diberkati, sudah dijawab doa. Tidak perlu lagi keberanian iman. Justru keberanian iman dibutuhkan untuk pergi ke satu daerah yang baru yang Tuhan suruh. Bukan maksud saya hanya daerah secara literal, tapi mungkin pelayanan yang baru. Apa saja menurut pimpinan Tuhan kepada saudara. Karena dia Tuhan kita adalah Tuhan yang kreatif, selalu memberikan hal-hal yang baru, hal-hal yang besar. Dia mau bicara kepada saudara. Dia mau saudara melakukan hal-hal yang luar biasa. Bahkan apa yang tidak pernah didengar, dipikirkan, dilihat oleh mata. Itu yang Tuhan sediakan bagi kita. Saudaraku, di saat kita mau melakukan panggilan Tuhan yang besar di dalam hidup kita ini, tentunya ada musuh kita, setan. Dan tentunya selama kita hidup di bawah sistem dunia ini, pasti ada masalah yang terjadi, pasti ada tantangannya. Kerap kali anak-anak Tuhan kalau tidak hati-hati cenderung mengambil zona nyaman tadi, jalan mudah, jalan pintas. Karena kalau kita memilih hidup dengan iman yang berani, itu betul-betul saudaraku pergi ke satu tempat yang kita tidak tahu. Kita harus bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Kita tidak boleh mencari jalan pintas, jalan mudah, tidak. Tapi step by step apa kata Tuhan, kita tidak tahu apa yang terjadi, tidak ada jaminannya. Jaminan kita hanya Tuhan. Itulah dia orang-orang yang hidup dengan iman yang berani. Tapi kalau kita lihat kepada firman Tuhan, itulah dia orang-orang yang luar biasa. Itulah betul-betul orang yang mengadakan penerobosan, yang menjadi pembuat sejarah. Hari ini kita belajar dari satu orang yang hidup dengan keberanian iman, namanya Kaleb. Ada satu situasi yang sulit, ada satu masalah. Bahkan kebanyakan orang melawan dia hanya berdua bersama temannya, namanya siapa? Joshua. Tetapi dua melawan seluruh mayoritas suara lainnya, bisa menang karena memiliki keberanian iman. Saya bacakan Bilangan 13 ayat 26 sampai 33. Langsung datang kepada Musa, Harun, segenap umat Israel di Kades di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu, dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hanya, jangan pakai kata hanya, amin. Itu sama dengan tetapi. Kau cantik sekali, hanya badanmu bau. Itu apa lagi? Tetapi, atau ada seorang pemuda melamar gadisnya. Lalu gadisnya menjawab, memang abang banyak uang abang. Abang pun bagus pekerjaan abang. Hanya aku tak cinta pada abang. Jangan begitu saudara. Ikut Tuhan tidak ada hanya, tidak ada tetapi. Amin. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Jebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam di sepanjang laut, sepanjang tepi sungai Jordan. Kemudian Kaleb, siapa saudaraku? Kaleb. Biarlah semua kita sore hari ini memiliki roh Kaleb. Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka, dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah satu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang. Demikian juga mereka terhadap kami. Saudaraku, jangan bawa kabar busuk. Jangan ucapkan perkataan kalah. Walau semua orang mengucapkannya, saudara harus seperti Kaleb, berdasar kepada apa kata firman, apa kata iman yang berani, yang berkata, bisa. Bisa berubah, bisa berbuah, bisa menginjili sampai kepada bangsa-bangsa. Saudaraku, kita harus memiliki keberanian iman untuk menyelesaikan panggilan Tuhan dalam hidup kita. Dan belajar untuk tidak terganggu dengan apa kata orang. Karena akan tetap ada yang tidak setuju. Kalau saudara mau seluruh dunia setuju mendukung panggilan saudara, saudara tidak hidup di dunia nyata. Ya,
Kita harus belajar dewasa. Tidak akan ada orang sepenuhnya setuju dengan kita. Tidak akan ada orang yang mendukung panggilan Tuhan dalam hidup kita sepenuhnya. Kenapa? Karena memang Tuhan yang memanggil kita. Tuhan bukan bicara kepada mereka, kepada saudara. Lalu masing-masing kita akan bertanggung jawab pada Tuhan. Nanti kalau kita mati meninggalkan dunia ini, masing-masing kita menjawab Tuhan. Tidak bisa berboncengan. Di sini bisa berboncengan, saudaraku, naik kereta, sepeda motor. Di sorga tidak bisa. Masing-masing kita memberi pertanggungjawaban pada Tuhan. Itu sebabnya, apapun kata orang, apapun kata dunia, Ibu Muda dari berkata, apa kata Tuhan yang benar. Jadi di tengah-tengah, ya, tekanan yang saudara hadapi untuk menyelesaikan panggilan Tuhan tadi, saudara harus menetapkan hati punya keberanian iman. Tidak ada pun yang mendukung, bahkan melawan menentang saudara. Maju terus seperti Kaleb. Dan banyak contoh lainnya di dalam Alkitab. Katakanlah Sadrak, Mesak, Abednego, mereka juga adalah orang yang memiliki iman yang berani. Sadrak, Mesak, Abednego dalam satu momen dalam hidup mereka harus menghadapi resiko kematian oleh karena mereka percaya kepada Tuhan Allah Israel. Tapi apa jawab mereka? Dalam Daniel 3 ayat 17-18 dikatakan, jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Perhatikan ayat 18. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Inilah dia keberanian iman. Saudara tetap maju mengerjakan yang benar, apapun bayarannya, apapun harganya. Karena saudara tahu hidup saudara di tangan Tuhan. Dan tempat yang paling aman adalah berada di tengah-tengah maksud Tuhan, di tengah-tengah panggilan Tuhan. Amin, saudara. Lalu apakah yang terjadi dalam ayat 27? Dan para wakil raja, Daniel 3:27, para wakil raja, para penguasa, para bupati, para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka pun tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Kalau kita punya keberanian iman, kita teruskan membayar harga, berapapun tingginya harga itu, Tuhan tidak pernah mempermalukan orang yang percaya kepadanya. Di tengah-tengah dapur api, saudara tahu Raja Nebukadnezar berkata, ada 4 orang di dalam itu. Siapakah itu? Yang satu adalah seperti anak Allah. Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Justru Keluaran 14 ayat 14 dikatakan, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Sore hari ini, mari kita semua keluar dari zona nyaman kita. Kalaupun kita sudah diberkati, kita sudah belajar tadi, sangat jelas diberitakan Ibu Munte, bukan itu tujuan hidup kita. Kita harus selesaikan panggilan Tuhan. Kalau memang yang diberkati saudaraku, sudah lama pada waktu Pak Munte masih hidup, dia sudah sangat diberkati. Semua sudah Tuhan berikan. Ya, umur yang panjang sudah Tuhan berikan. Dia punya keturunan badan yang baik, keturunan rohani yang baik, kekayaan, ketenaran, sidang di mana-mana. Harusnya usia 60 tahun, orang dunia pun berkata, sudah bisa pensiun. Sudah bisa Pak Munte pensiun. Sudah bisa pindah dia ke Australia. Sudah bisa Ibu Munte liburan ke Hawaii berbulan-bulan. Kalau memang itu yang dikejar. Saudara tahu pada usia yang tua, hanya beberapa tahun sebelum Bapak Munte pulang ke sorga, baru selesai menjalani operasi. Tidak sampai 1 bulan, sudah keliling Indonesia lagi. Dari pulau ke pulau. Saya masih ingat dalam salah satu perjalanan, karena kami ambil tiket murah, kami berempat pergi saudaraku ke Sulawesi Tenggara, ke Kendari. Pada waktu pesawat kami mendarat di lapangan negara, seperti kemarin kami sampai di sini, mereka semua menjemput kami, tapi bukan seperti saudara cantik dan berfoto, tidak. Semua menangis. Saudara tahu kenapa menangis, berpeluk? Saya pikir ini rindu kali orang ini supaya rupanya sama bapak kami. Bukan saudaraku. Karena banyaknya kami pergi, kami tidak tahu bahwasanya perjalanan itu sudah lebih lama dari yang seharusnya. Rupanya pesawat kami sudah sangat terlambat, tidak turun-turun, dikira sudah jatuh, sudah hilang, sudah celaka. Itu sebabnya pada waktu sampai ke Kendari, diizinkan sama petugas keamanan, dijemput sampai ke tengah-tengah bandara, turun dari pesawat, lebih dekat daripada kalian kemarin. Kalian masih menunggu di ruang VIP. Dia di tangga itu sudah datang. Kenapa leganya? Rupanya Pak Munte masih hidup.
demikian. Puji Tuhan untuk saudara yang sudah sangat diberkati di Pulau Nias. Tapi tanya Tuhan, mungkin Tuhan mau mengutus saudara pergi ke pulau-pulau lain. Ada daerah-daerah baru, ada tempat-tempat baru. Kadang-kadang jiwa yang perlu diselamatkan. Saudara perlu memiliki iman yang berani. Yang kedua, milikilah iman yang tekun. Mari katakan, ketekunan iman. Saudara percayakah kalau Tuhan berjanji Tuhan menggenapi? Berapa lama pun waktunya Tuhan pasti menggenapi. Dalam hal Kaleb, Tuhan tidak menggenapinya sebulan kemudian, setahun kemudian, bahkan tidak 5 tahun kemudian. Mari lihat berapa lama Kaleb mendapatkan janji Tuhan. Yosua 14, saya bacakan mulai dari ayat 7 sampai 15. Aku berumur 40 tahun. Berapa tahun Bapak Ibu Saudara? 40 tahun. Ketika aku disuruh Musa hamba Tuhan itu dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini, dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Pada waktu itu Musa bersumpah katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya. Sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya. Berapa lama Bapak Ibu Saudara? 45 tahun. Sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Oleh sebab itu berikanlah kepada aku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab kau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Lalu Joshua memberkati Kaleb bin Jefune dan diberikannya Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Jefune orang Kenas itu sampai sekarang ini, karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Nama Hebron dahulu ialah Kiryat Arba. Arba ialah orang yang paling besar di antara orang enak, dan amalah negeri itu berhenti berperang. Jadi Kaleb bukan hanya punya keberanian iman. Tahu saudara berapa beraninya Kaleb beserta dengan Joshua? 2 orang melawan 2 juta. Jangan saudara pikir 2 orang melawan 10 orang. Karena 10 pengintai menyampaikan kepada Musa, saudara sudah baca tadi, dan kepada 10 Israel yang kira-kira 2 juta orang, semuanya setuju. Betul? Bahkan hendak melempari Kaleb dan Joshua dengan batu. Tapi mereka tetap berani dan berkata tidak, kalau Tuhan berjanji, Tuhan akan menggenapi. Dan untuk keberanian iman harus disertai dengan ketekunan iman. 45 tahun berlalu. Bapak Ibu Saudara, bagi saudara sudah berumur 45 tahun ke atas, saudara tahu 45 tahun bukan waktu yang singkat. Ada amin? Bagi saudara yang berumur 45 tahun ke atas, saudara bayangkan saja. Itu bukan waktu yang singkat. Banyak orang pada awalnya, punya iman yang berani, panas-panas. Kalau di Medan ada namanya panas-panas, maaf, tai ayam. Sebentar saja panasnya. Tapi melewati testing waktu, melewati proses bentukan, banyak yang redup dan padam. Jangan ada demikian. Sekali lagi, jangan ada kita demikian. Mengikut Tuhan, melayani Tuhan, bukan seperti lari jarak pendek, lebih menyerupai lari maraton, saudaraku. Apa kata Roma 12 ayat 11? Janganlah hendaknya rajin aku kendor, biarlah rohmu dan layanilah Tuhan. Dulu melayani Tuhan, sekarang melayani Tuhan, nanti pun melayani Tuhan. Walaupun di tengah-tengah semuanya itu pasti ada penderitaan, pasti ada aniaya, pasti ada persoalan. Bisa saudara bayangkan perasaan Kaleb dan Joshua? Lewat 5 tahun, bermatian orang yang dikenalnya. 10 tahun, kawan-kawannya lebih banyak lagi mati. Ya, langsunglah 45 tahun, gak ada lagi yang hidup kecuali 3 mereka berdua. Tinggal sejoli.
Kakek-kakek yang paling tua, hanya mereka berumur 85 tahun. Ada banyak kesempatan untuk meragukan janji Tuhan. Ada banyak kesempatan untuk mempertanyakan, betulkah Tuhan mau saya sampai ke Kanaan? Saudara pun, setan akan banyak bicara, betulkah saya dipanggil Tuhan? Betulkah Tuhan mau saya melakukan ini? Karena saudara lihat, saya tetap kekurangan misalnya. Saya tetap susah dapat izin misalnya. Udah banyak kali saya muridkan, sudah bertahun-tahun saya capek memuridkannya. Tiba-tiba, bye-bye katanya, pilih dia ke gereja lain. Lalu banyak pertanyaan saudara dan berkata, betulkah? Betulkah? Jangan diambil kesempatan untuk menyerah itu. Jangan dijawab pertanyaan setan dan berkata, betul. Salah. Setan selalu berdusta. Bapa berdusta. Suaranya dari neraka, suara kematian. Jangan saudara terima. Kalau Tuhan berjanji, Tuhan mengenapi. Kalau Tuhan memanggil, Tuhan memperlengkapi. Tuhan mengurapi. Dia yang memulai pekerjaan yang baik akan meneruskannya hingga pada hari Kristus. Jangan pernah menyerah, saudaraku. Saudara, masing-masing kita punya Hebron. Masing-masing kita punya panggilan yang harus selesaikan. Jangan pernah berhenti di tengah jalan, walau banyak penderitaan. Saudaraku, Filipi 1 ayat 29, saya bacakan beberapa ayat. Maukah saudara mendengarnya? Kita harus membaharui pikiran kita seturut dengan firman. Amin. Filipi 1 ayat 29 berkata, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Jadi sebenarnya sebagai anak-anak Tuhan, kalau datang penderitaan tantangan, tidak usah bingung, tidak usah kecewa, tidak usah dengar tipu daya setan mengatakan, betulkah Tuhan menyertaimu? Betul. Saudara bilang Filipi 1:29, kepada saya dikaruniakan bukan saja untuk percaya, untuk menderita. Justru kalau hidup saudara senang terus, saudara harus bertanya, apakah ada yang salah dengan pelayanan saya? Kenapa tak ada penderitaan? Kenapa tak ada bentukan? Apakah saya sudah kompromi? Apakah saya hanya mencari jalan aman? Apakah saya hanya selama ini berusaha berkenan pada manusia? Galatia 1 ayat 10 berkata, bagaimana sekarang ini? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan pada manusia? Perhatikan baik-baik, belum dilakukannya, masih mencoba. Adakah ku coba berkenan pada manusia? Sekiranya aku masih mau, masih sikap hati loh, masih mau mencoba berkenan pada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Sekali lagi, bukan apa kata manusia yang perlu. Mari kita baharui pikiran kita, apa kata Tuhan? 2 Timotius 3 ayat 12 berkata, setiap orang yang mau hidup beribadah dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. 1 Tesalonika 3 ayat 2, lalu kami mengirim Timotius, saudara yang bekerja dengan kami untuk Allah dalam pemberitaan Injil Kristus, untuk menguatkan hatimu dan menasehatkan kamu tentang imanmu. Semua berkata, iman saya. 1 Tesalonika 3 ayat 3 di bawahnya, supaya jangan ada orang yang goyah imannya karena kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Jadi anak Tuhan, ada kesusahan. Jangan goyah iman kita. Kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Bukankah itu kata Tuhan? Mari kita lihat kepada kemuliaan kekal yang menanti kita. Itu sebabnya ayat pertama tadi yang dibaca Ibu Munte, melihat yang tidak kelihatan. 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18 tadi. Amin saudara. Dan ayat 17 berkata, 2 Korintus 4, penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Saudara tahu siapa yang menulisnya? Paulus. Paulus saudaraku, yang gak ringan penderitaannya. Mengalami kapal karam, disesah, kerap kali menderita kelaparan, kedinginan, bahaya dari pihak Yahudi, bahaya dari non-Yahudi, bahkan pernah dilempari dengan batu, ditinggalkan karena dikira sudah mati. Alkitab memang tidak menjelaskan, tapi mungkin memang betul-betul mati. Lempari dengan batu, mungkin kena kepalanya, geger otak, berdarah-darah semua, lalu orang lihat tidak bergerak lagi, sudah ditinggalkan, sudah jadi mayat. Tapi saudara tahu dia bangkit. Dan besoknya seperti kata Ibu Pendeta Victoria, bukan dia beristirahat di hotel Estri, menginjil lagi. Lalu dia
sudah menderita. Tapi kita letakkan pada perspektif yang benar seperti yang disampaikan firman oleh Paulus. Itu penderitaan ringan dibandingkan kemuliaan kekal yang menantikan. Maka daripada itu, mari kita memiliki ketekunan iman. Dan dalam menanggung itu semua, kita bersuka cita. Ada juga orang tekun, tapi mengomel. Karena ada anak-anak sekolah juga, jadi ya tiap hari menggerutu. Diselesaikannya sekolahnya, tapi tidak dinikmatinya. Saudara, jangan demikian. Saudara punya ketekunan iman, walau menghadapi penderitaan, aniaya, tantangan, saudara sukacita. 1 Petrus 4 ayat 13. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Sore hari ini dalam pertolongan Roh Kudus, kita semua punya roh Kaleb. Kurang kuat amennya. Kita punya komitmen ketetapan hati seperti Kaleb. Berapa lama pun janji Tuhan bagiku, aku tidak akan menyerah. Kalau kamu ada di antara saudara tempat ini masih mengalami penyakit, bergumul dengan keadaan finansial, dan ada janji Tuhan saudara sembuh oleh figur Yesus, berapa lama pun waktunya, saudara pegang janji Tuhan itu. Saudara tetap berjalan dengan sukacita, tetap melayani, tetap berapi-api, tetap menyala-nyala. Kesembuhan pasti mengalir. Itu janji Tuhan, saudara. Saudara, di depan mata kita, kalau dulu Pak Munte masih hidup, ada banyak kesempatan beliau menyerah. Bisa menyerah, bisa berhenti. Terutama pada waktu peristiwa penembakan dan pemboman. Bahkan sebenarnya bukan menyerah artinya betul-betul keluar dari pelayanan, tidak. Tapi mengerjakan, seperti saya katakan tadi, bukan iman yang berani, jalan mudah, jalan pintas. Saudara tahu, tidak banyak orang bahkan sampai hari ini pun yang lolos dari penembakan. Mungkin bisa dihitung di seluruh dunia ini dengan 2 tangan kita, 10 jari. Jadi kesaksian Pak Mute adalah satu kesaksian yang paling luar biasa sampai pada zaman ini. Dan ketika itu terjadi, orang-orang tahu kami tidak bebas bergerak, kami yang kuliah harus berhenti. Dan banyak teman-teman Pak Mute di seluruh dunia, di benua Amerika, di Australia, juga di dekat-dekat Asia, di Singapura, di Kuala Lumpur, mereka beramai-ramai berkata pada Pak Mute, bahkan memberikan ayat firman, pada waktu Yesus mau dibunuh, kan dibawa lari sama orang tuanya. Betul saudara, karena begitulah hati mereka. Mereka sayang kepada beliau dan berkata, ayo ke Amerika, ceritakan kasihanmu, bangun anak yang baru, ayo ke Australia, kami berikan beasiswa kepada anak-anakmu, biarkan mereka sekolah di luar negeri. Sudah cukup penderitaanmu, karena waktu itu tidak tahu sampai kapan. Bukan ada Kapoldesu, kami jaga 3 bulan, dan ada batas waktu, bisa selama-lamanya. Sudah mengerti? Tapi iman yang berani, tahu kehendak Tuhan, dan dia berkata, saya dipanggil Tuhan jadi gembala. Gembala yang sejati, gembala yang benar, gembala yang baik, rela mati bagi domba-dombanya. Saya dan keluarga saya tidak akan meninggalkan kota Medan. Lalu beliau tinggal di situ, dan saudara lihat tahap demi tahap, tidak langsung. Kami memang harus berhenti kuliah. Tidak usah saya ceritakanlah semua kesulitannya. Tapi pada akhirnya sekarang kami bisa sampai di Pulau Nias. Kami bisa menyusul kepada saudara. Banyak kesempatan saudaraku untuk berhenti. Apalagi kalau saudara dikhianati oleh orang-orang yang percaya saudara. Saudara bisa sangat kecewa dan tidak mau lagi melayani. Segala macam sudah disampaikan orang di luar sana. Bahkan orang-orang dari dalam gereja yang mengaku dirinya saudara tentang Bapak Munte, tentang Ibu Munte, bahkan sampai hari ini. Yang dibilang sesat, yang dibilang A, yang dibilang C, yang dibilang D. Banyak kesempatan untuk menyerah dan berhenti. Tetapi tidak diambil kesempatan itu. Kenapa? Ketekunan iman. Ibrani 10 ayat 38 sampai 39 mengatakan, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Jadi mengundurkan diri jangan pernah jadi pilihan. Sebabnya tidak usah sibuk minta doa. Doakanlah supaya saya setia. Saudara pilih untuk setia. Harus berharap. Roh Kudus tolong saudara. Tidak perlu itu didoakan. Itu pilihan kita. Karena kita tahu kebenaran. Tuhan tidak berkenan kalau kita mengundurkan diri. Kalau Tuhan memanggil, Dia melengkapi. Dia memampukan. Satu-satunya alasan kita gagal karena kita yang memilih untuk menyerah. Jangan pilih itu saudara. Ibrani 10 ayat 39 mengatakan, kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri
miskin dan binasa. Tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup hari ini punya keberanian iman, punya ketekunan iman. Walaupun datang persoalan pada saudara sekarang atau kelak nanti di masa yang akan datang, sangat hebat sampai saudara merasa seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Saudara tahu Sadrak, Mesak, Abednego waktu dimasukkan ke dalam dapur api, sengaja disuruh panaskan 7 kali lipat. Sampai orang yang melemparkannya mati kan? Iya. Kadang-kala kalau Tuhan punya panggilan besar pada saudara, dapur apinya lebih panas 7 kali lipat. Dan saudara gak punya orang untuk saudara ceritakan. Saudara hamba Tuhan, saudara tahu itu. Kalau saudara sakit, tidak mungkin saudara bagikan pada jemaat. Saudaraku, saya sedang sakit. Saudara hamba Tuhan, suami istri, kalau tadi berkelahi sebelum kebaktian minggu, tidak mungkin saudara umumkan. Apakah Bapak Gembala berkata, doakanlah Ibu Gembala kalian ini. Itu anak-anak rohani. Atau Ibu Gembala berkata, doakanlah Bapak Gembala kalian ini. Asal pernikahan dibilangnya suami dulu kesalib, tidak pernah dia duluan kesalib. Amin saudara. Lalu saudara mengalami sesuatu yang jauh lebih serius dari contoh tadi. Tidak mungkin saudara bayangkan para jemaat 7 kali rasanya lebih panas, tapi dalam hal itu jangan pernah lupa Yesus ada bersama saudara-saudara. Mari tetap setia, mari tetap tekun. Bahkan bisa jadi dalam perjalanan pelayanan saudara, bahkan perjalanan hidup saudara, saudara menghadapi peperangan rohani. Tahu gak saudara, kita perang rohani tiap hari? Sadar atau tidak sadar, sampai Yesus datang 2 kali atau sampai kita meninggalkan dunia ini, kita berperang tiap hari. Bukan melawan darah dan daging, tapi melawan penghulu-penghulu gelap di dalam, roh jahat di dalam. Dan kadang-kala dalam menghadapi peperangan rohani, kelihatannya semua sumber daya kita sudah hilang, atau dicuri daripada kita, atau pergi meninggalkan kita. Saudara masih ingat kisah Gideon? Tadinya menghadapi musuh yang begitu banyak, dia punya 32.000 tentara. Sebenarnya dengan 32.000 tentara pun tidak cukup untuk melawan musuhnya. Tetapi apa kata Tuhan? Kurangi. Berkurang jadi 10.000. Apakah Tuhan puas dengan 10.000? Kurangi. Siapa yang penakut-penakut, siapa yang tidak tahu nyangkal diri, kurangi. Tahu gak saudara? 300. Amin. Tapi 300 yang betul-betul seperti firman Tuhan tadi, dewasa rohani, dalam kasih, dalam kebenaran, punya keberanian iman, ketekunan iman. Maka dengan 300 sekalipun bisa menyelesaikan pekerjaan Tuhan. Bisa menghadapi perangan. Saudara, saya tidak tahu apakah sidang saudara bagi hamba-hamba Tuhan di sini sedang mengalami ada yang keluar. Katakanlah worship leader saudara keluar, pemusik saudara keluar, PPK saudara keluar. Kalaupun suatu hari itu terjadi, yang notabene tentunya kita harapkan tidak. Tapi kalaupun hal-hal seperti itu terjadi, jangan memelankan laju panggilan saudara. Terus melaju. Dengan apa yang tersisa pada saudara, tidak usah panik, tidak usah mengeluhkan yang pergi, tidak usah menangis yang hilang, menyesalkan dan meninggalkan saudara di saat yang paling dibutuhkan. Saudara punya Yesus, itu lebih daripada cukup. Saudara punya ketekunan iman. Tetap berperang, tetap melayani. Peperangan adalah milik Tuhan. Dia yang menjamin kemenangan kita. Dialah kemenangan kita. Saudaraku, satu hal lagi. Kalau saudara bertekun dalam iman, kadang-kala yang saudara doakan tidak terjadi seperti yang saudara doakan itu. Apakah itu berarti Tuhan tidak menjawab doa? Bukan. Tuhan menjawab lebih baik lagi. Saya ulangi, Tuhan menjawab lebih baik lagi. Dan kerap kali waktu Tuhan berbeda dengan waktu kita. Kita pikir sudah terlambat. Kita pikir kok lama kali ya Tuhan. Sudah kami berdoa, kok kelihatannya gak terjadi apa-apa. Tuhan tidak pernah terburu-buru. 1 hari Tuhan, 1000 hari manusia. Saudara ingat Yesaya 55, 8-9 berkata, rancanganku bukan rancanganmu, jalanmu bukan jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dan bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, rancanganku dari rancanganmu. Waktu Tuhan, cara Tuhan adalah yang terbaik. Saudara ingat kisah Lazarus kemarin. Maria dan Marta berdoa untuk kesembuhan.
Maria dan Marta berpikir Tuhan sudah terlambat. Tapi apa yang dilakukan Tuhan? Mereka berdoa untuk kesembuhan. Tuhan beri lebih dahsyat. Tuhan beri kebangkitan. Tuhan tidak pernah terlambat. Sebabnya saudara yang berdoa untuk satu hal, berdoa dengan tekun. 1 Korintus 2 ayat 9 berkata, apa yang tak pernah dilihat oleh mata, tak pernah didengar oleh telinga, tak pernah timbul dalam hati manusia, itulah disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Amin. Kalau saudara ingat dalam Kejadian 1 ayat 1, saya buka kembali kepada buku yang pertama, saudaraku. Di sini dikatakan, bukalah Alkitab saudara, agar sama-sama saudara bisa melihatnya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ayat 2, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ayat 3, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Perhatikan, bumi belum berbentuk, bumi masih kosong, gelap gulita, tapi sudah ada atau belum roh Allah? Sudah atau belum? Roh Allah sudah melayang-layang di atas permukaan air. Jadi kenapa tidak terjadi apa-apa? Saudara sudah penuh Roh Kudus belum? Katakan sudah. Menunggu firman diucapkan. Ketika firman diucapkan Tuhan, jadilah terang, maka terang itu jadi. Kalau saudara bertekun dalam iman, terus ucapkan kemenangan saudara. Roh Kudus menunggu itu. Karena ucapan saudara dapat menjadikan dari yang tidak ada menjadi ada. Jangan pernah ucapkan kekalahan saudara. Kakak tahu saudara katakan, saya punya keberanian iman. Saya punya keteguhan iman. Saya tidak akan menyerah. Saya fokus pada kekekalan. Saya selesaikan panggilan Tuhan. Saya berubah menjadi seperti Yesus. Saya berbuah, menginjil dan memulihkan. Apapun aniaya, saya tidak akan berhenti. Katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Maka pada akhirnya saudara akan sampai pada kemenangan iman. Saudara tahu apa itu kemenangan iman? Seperti yang dikatakan Kaleb, berikan padaku Hebron. 85 tahun, paling tua. Sama seperti Abraham tadi, tidak ada dasar untuk berharap. Tidak cocok dia lagi yang pergi berperang. Bahkan dia berperang bukan melawan sembarang raksasa, melawan Kiryat Arba, orang enak yang paling besar. Dia bukan berkata, dulu aku udah pernah capek bangun sidang, sekarang masa kau suruh bangun sidang lagi, Tuhan aku udah tua, suruh yang lebih muda itu. Kalian tidak berkata demikian. Dulu aku kuat, sekarang ini kekuatanku sama dengan 45 tahun dahulu. Seperti itulah aku masih bisa berperang, keluar masuk. Itu kemenangan iman. Itulah teladan di depan mata kita oleh Ibu Munti. Sudah jatuh, sudah dioperasi, sudah melalui banyak kesakitan, banyak penyakit, banyak badai kehidupan, tetap berkata, berikan kepadaku Hebron. Berikan kepadaku. Saudaraku, itu roh yang berkata berikan kepadaku Hebron adalah roh Kaleb, roh kemenangan iman. Itu DNA saudara. Itu sebabnya gereja ini namanya Gereja Kemenangan Iman Indonesia. Jangan lari dari DNA saudara. Kemenangan iman selalu siap berperang bagi Tuhan. Dalam usia berapapun, dalam keadaan sesulit apapun, detak jantung saudara seperti detak jantung Tuhan yang berdegup mengatakan satu jiwa lagi, satu jiwa lagi, satu jiwa lagi yang tidak gemar seorang pun binasa. Saudara tahu tujuan saudara bukan sekedar uang, bukan sekedar diberkati. Saya sudah katakan tadi, kalau sekedar diberkati, Pak Munte sudah bisa tenang-tenang 10 tahun sebelum dia meninggal dunia. Ibu Munte sekarang ini pun harusnya bisa liburan kemana dia mau. Tidak. Sudah ditinggal Pak Munte aku pun sudah kerja keras sampai. Maka sekaranglah saatnya aku ongkang-ongkang. Tidak saudara, tetap berkata berikan padaku Hebron. Selagi masih ada nafas, kita tahu aku tidak akan mati tetapi hidup untuk menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib di dalam teladan kita. Roh Kaleb yang sampai kepada Hebron. Dan
Dan begitulah siklusnya terus. Keberanian iman, ketekunan iman, kemenangan iman. Saudara tahu biasanya sama seperti kisah Kaleb pada usia yang muda, keberanian iman. Semakin lama saudara mengikut Tuhan, ketekunan iman, sampai saudara semakin matang, semakin dewasa, saudara punya kemenangan iman. Saya baca beberapa ayat terakhir, saudara sukacita. Ibrani 11 ayat 32. Dan apakah lagi yang harus aku sebut? Sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simpson, Jefta, Daud, Samuel, para nabi yang karena iman. Kenapa saudaraku? Karena uang, karena pendidikan, karena banyak masa mengikutinya, karena pendukung yang besar, karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa, memadamkan api yang dahsyat. Mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dan kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Itulah dia, mujizat demi mujizat. Roma 1 ayat 17 jelas berkata, di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Sebab ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Inilah kemenangan mengalahkan dunia, iman kita.